Kita coba bahas pembahasan tentang kaidah pencacahan ya. Di sini ada tentang faktorial di nomor 1. Nah, ini konsep dasarnya kita harus bisa ngejabarin faktorial gitu. Contoh, misalkan kita punya, ini mah contoh ya. Contoh, kita punya 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Pasti kita akan ngejabarin kan ya. Atau misalkan di sini ada 3 faktorial gitu. Berarti yang atas yang lebih gede 6 dijabarin jadi 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial 3 faktorial. Jadi kita akan coret dapat deh atasnya 30 per 3 faktorial. Nah, sedangkan di soal yang ini kita tuh cuma punya 4 faktorial, 5 faktorial, 6 faktorial, beda-beda. Sedangkan kalau penjumlahan sama pengurangan pecahan, maka ini bawahnya harus sama. Nah, ini triknya kita bisa ikutin yang paling gede, yaitu 6 faktorial. Gimana caranya biar dapat 6 faktorial? Kita punya 5 faktorial. Nah, maka 5 faktorial itu akan jadi 6 faktorial kalau kita kali sama 6. Jadi 6 kali 5 faktorial itu adalah 6 faktorial. Kenapa? Karena ini sendiri adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau kita gabung 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kan kita nggak bisa tiba-tiba munculin di atas kan. Sehingga ya atas bawahnya harus kita ubah gitu. Jadi di sini Bapak punya 15 per 5 faktorial. Nah, berarti ini atas bawah kita kali 6. Berarti dapatnya 15 kali 6 itu adalah 90. Terus dibagi sama 6 faktorial jadinya gitu. Karena 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang satunya lagi, yang 1 per 4 faktorial ini pun sama. Ini kan baru 4, 3, 2, 1. Kalau mau jadi 6 faktorial harus ada 6 kali 5. Ya, berarti ini tinggal kita kali 6 kali 5, 6 kali 5. Dapat deh 6 kali 5, 30 per 6 faktorial. Jadi kita akan dapat jawabannya. Ini sama aja dengan 30 per 6 faktorial ditambah 90 per 6 faktorial dikurang 30 per 6 faktorial. Oh, ternyata ini habis. Jadi kita akan peroleh di sini ini cuma sama dengan 90 per 6 faktorial. Kalau mau kita balikin ke bentuk awal juga ya nggak apa-apa sih sebenarnya mah ya. Atau ya udah jabarin aja 90, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. 6 kali 5, 30. Berarti 90 bagi 30, 3. Coret 3-nya. Jadi kita akan dapat atasnya 1 aja karena udah habis dicoret. Bawahnya 4 kali 3 kali 2 yaitu 8. Jadi jawabannya 1 per 8 gitu ya. Cukup lama karena kita belajar konsepnya dulu. Jadi coba dipahami gitu ya bagaimana cara kita mengubah dari yang asalnya ini jadi ke bentuk sederhana dan sebaliknya gitu ya. Kalau kita pengen bawahnya adalah 6 faktorial itu bagaimana gitu ya cara perubahannya, apa yang kurangnya gitu ya. Coba dicek gitu. Nanti akan Bapak kasih latihan soalnya di akhir. Oke, next ke nomor 2. Oke, ini selanjutnya tentukan nilai n yang memenuhi pada bentuk. Oke, nah di sini ini kita punya n-2 faktorial dan n-3 faktorial. Kasusnya sama dengan yang di sini. Kita akan menyederhanakan yang bilangannya lebih besar gitu ya. Ini 6 lebih besar, makanya kita jabarin. Nah, di sini dikurang 2 sama dikurang 3, maka pasti akan lebih besar yang dikurang 2 gitu ya. Ini akan jadi lebih kecil kalau dikurang 3, maka kita jabarin n-2. N-2 penjabarannya selalu dikurang 1 gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai n faktorial berarti n dikurang 1 jadi n-1, kurang 1 lagi n-2 dan seterusnya gitu ya. Atau kita punyanya n plus 2 faktorial. Nah, maka ini kalau mau dijabarin plus 2 dikurangin 1 plus 1 dikurangin 1 lagi jadi n aja gitu ya. Sorry. Bapak belum tulis awalnya. N plus 2 kurangin 1 jadi N plus 1 lalu tinggal N aja. Nah, maka yang di sini pun kita akan dapat gitu. N-2 berarti kalau dikurang 1 itu akan jadi N-3 faktorial, bawahnya udah N-3 faktorial. Sama dengan 30 karena atas bawah sudah sama. Udah deh. Kita dapat di sini
N-2 sama dengan 30, maka N-nya sama dengan 30 tambah 2, yaitu 32. Seperti itu untuk yang nomor 2. Nah, oke, nomor 3. Di sini ada tentang pengacakan kata yang sudah ada. Ini maksudnya ke rumus permutasi gitu ya, atau faktorial aja sebenarnya mah. Contoh yang sederhananya, Bapak mulai dari contoh, misalkan Dian. Kan di sini 4 huruf dan itu tuh berbeda semuanya. Maka ini banyaknya pengacakan adalah 4 faktorial. Tapi kalau misalkan ada di sini Diana, A-nya ada 2, ini ada 5 huruf. Maka kalau kita mau mengacak huruf Diana, itu akan dapatnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial, alias 5 faktorial dibagi 2. Kenapa? Karena kalau kita punya A1 A2, kalau misalkan di sini jadi A2 A1 kan tetap aja ya katanya tetap Diana gitu. Makanya ada 2 kemungkinan yang sama. Kalau nggak kita bagi 2, ya ini kehitung 2 kali, padahal harusnya 1 kali gitu, karena kita mau carinya banyak kata lain gitu, bukan kata yang sama. Jadi kalau ada huruf yang sama itu dibagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya di sini Selasa itu adalah 6 huruf. Tapi di sini S-nya ada 2, A-nya ada 2. Berarti di sini kita tinggal bagi 2 faktorial sama 2 faktorial gitu. Nah, sekarang kita mau menjawab gitu ya. Matematika. M itu ada berapa yang sama? M ada 2. Terus A-nya ada 3. Terus T-nya ada 2. Terus E-nya cuma 1. M-nya udah gitu ya. Jadi semuanya sudah, dan ini semuanya totalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 huruf. Maka dapatnya kalau dari kata matematika itu kita akan peroleh banyaknya pengacakan 10 faktorial dibagi M-nya ada 2, berarti 2 faktorial, A-nya ada 3 faktorial, dan T-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Kalau ada yang kelewat coba dikoreksi ya. Jadi seperti ini. Kalau mau kita hitung, ya hitung jabarin aja semuanya. Berarti di sini 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bawahnya 2 kali 1 3 2 1 2 kali 1. Seperti itu. Jadi nanti bisa pakai kalkulator, hasilnya dapatnya berapa gitu ya kalau mau cepet. Atau ini 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Jadi nanti kita tinggal hitung aja. 10 9 8 7 5 3 2 1 gitu ya. Nanti ini hasilnya berapa? Tulis di kolom komentar gitu ya. Ya nanti Bapak upload ke YouTube kalau mau dihitung ya. Oke, next, semoga bisa dipahami ya kalau itu ada huruf yang sama. Jadi ini nama materinya Bapak lupa sebut. Ini permutasi unsur yang sama. Seperti itu. Oke. Kalaupun nanti dia tentang bilangan juga sama ya. Misalkan kita mau ngacak angka dari 1 2 2 3 1. Maka ini sama aja ya hasilnya. Ini ada 5 angka, berarti 5 faktorial. Ini ada 2-nya, angka 2-nya ada 2, berarti dibagi 2 faktorial. Angka 1-nya juga ada 2, berarti dibagi 2 faktorial. Gitu ya. Sama aja kalau dia pun angka ya. Oke, next ke nomor 4. Oke, di sini mah nomor 4 ada 7 orang yang tidak mengelilingi gitu ya. Kalau kasusnya tidak mengelilingi berarti mereka tuh berjajar gitu. Kalau kita secara manual ya udah kayak gini, ada 7 kursi karena 7 orang ya mau duduknya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, artinya di kursi yang pertama pasti bisa diisi oleh 7 orang gitu ya. Kalau satu udah duduk, maka tinggal sisa 6 orang di kursi kedua, maka seterusnya gitu ya. Kursi ketiga tinggal 5 orang yang belum duduknya, berarti yang keempat bisa diisi oleh 4 kemungkinan ya, 4 orang, dan seterusnya 3 2 1. Maka ini dapatnya 7 faktorial gitu ya. Ini kalau kasusnya tidak mengelilingi. Tapi jika mengelilingi, maka rumusnya itu adalah permutasi siklis masuknya.
permutasi siklis. Nanti bisa Bapak jelaskan lebih lanjut di pembahasan materinya. Ini rumusnya N dikurang 1 difaktorialkan. Jadi kalau kita punya 7 orang, berarti di sini 7 dikurang 1. Maka dapatnya 6 faktorial. 6 faktorial berapa? Ini 720 cara atau urutan yang berbeda. Kayak gitu ya. Itu untuk nomor 4. Jadi kalau dia tidak mengelilingi alias berjajar, ya udah 7 orang 7 faktorial. Kalau di soalnya 5 orang 5 faktorial gitu. Tapi kalau dia mengelilingi harus jumlah orangnya dikurangin 1 dulu. Oke. Next. Ini untuk nomor 5. Di sini ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan 5 orang pengurus satu organisasi duduk pada 8 kursi mengelilingi sebuah meja bundar. Oke, kalau mengelilingi berarti kasusnya yang permutasi siklis ya. Jika sekretaris harus duduk di antara ketua dan wakil ketua, maka banyak cara duduk ke-8 orang tersebut adalah karena di sini ada syarat sekretaris ada di ketua dan wakil ketua, maka kita bikin kemungkinannya dulu. Maka kasus yang pertama, ini ketua, ini sekretaris, ini wakil ketua. Dan nanti berarti ini dianggap satu paket gitu ya. Dianggap satu paket karena harus selalu berdampingan gitu. Karena sekretarisnya dia diam harus di antara, maka nanti bisa diacak juga sebenarnya. Ini tuh ada kemungkinan keduanya, yaitu kalau misalkan wakil ketuanya di sebelah kiri, sekretaris ketuanya di sebelah kanan. Nah, nanti kita akan mengacak lagi dengan 5 orang pengurus. Berarti yang pengurus 1, pengurus 2, pengurus 3, pengurus 4, pengurus 5. Nah, karena mereka duduknya mengelilingi tadi kata Bapak itu dia dikurang 1 jumlahnya. Nah, jumlahnya tuh yang di sepaket ini dianggapnya 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita akan dapat banyak cara gitu ya. Banyak cara duduk itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikurang 1 faktorial. Berarti dapatnya 5 faktorial. Nah, karena ini ada 2 kemungkinan gitu ya, bisa berkebalikan gitu ya, maka tinggal dikali 2 aja gitu, karena yang ini pun pasti sama gitu ya, hasilnya itu segini. Jadi ini langsung aja kita kali 2 di sininya, atau bisa tulis 2 faktorial. Karena yang boleh berubah tempatnya cuma 2 orang di antara 3 orang itu. Tapi kalau misalkan sekretarisnya bebas, yang penting mah mereka bertiga berdampingan, maka di sininya ditulis 3 faktorial gitu ya. Nanti kalau mau dihafalin boleh, 5 faktorial adalah 120, 2 faktorial adalah 2, berarti dapatnya 240 cara. Seperti itu untuk yang nomor 5. Oke, di sini nomor 6, menjelang pergantian kepengurusan OSIS SMA Bumi Harapan akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang, ketua dan wakil ketua. Calon panitianya ada 7 orang. Berapa banyak pasangan calon yang dapat duduk sebagai panitia inti tersebut? Oke, ini kita bisa menggunakan filling slot. Kenapa? Karena cuma ada 2 jabatan gitu ya, sedangkan ada 7 calon. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Misalkan ini adalah slot untuk ketua, ini untuk wakil ketua. Nah, karena gitu ya, karena di sininya itu yang ada 7 calon, berarti kalau kita mau mulai dari pilih ketuanya dulu, maka ada berapa pilihan? Ya ada 7 pilihan. 1 orang udah jadi ketua, maka untuk wakil ketua ada betul 6 gitu. Jadi kita akan dapat kalau di sininya banyak pasangan, ya kita akan peroleh banyak pasangan, itu tinggal dikaliin aja. 7 kali 6 yaitu 42 pasangan. Seperti itu. Kenapa dikaliin? Karena ini adalah aturan perkalian, yaitu ketika kejadiannya bersamaan gitu. Ketua dan wakil ketua ada kata dan gitu. Jadi mereka pada akhirnya nanti pasti akan menjalankan kepengurusannya itu bersama-sama. Makanya harus dikali gitu ya. Jadi seperti itu untuk yang nomor 6 kalau ada jabatan. Jadi kita bisa filling slot aja. Jadi kalau misalkan jabatannya ada, ini misal bukan jawaban yang ini, ketua, wakil ketua sama bendahara. Nah, yaudah kalau ada 7 calon berarti 7, 6, 5 gitu. Karena gak boleh ada yang rangkap jabatan gitu ya. Walaupun di dunia nyata banyak yang rangkap jabatan, tapi itu
tidak boleh soal yang ini gitu ya. Kita anggap satu orang satu jabatan. Oke. Seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dikaliin aja kalau mau dihitung yang ini. 7, 6, 5. Berapa? Ya, begitulah. Next, nomor 7. Di sini nomor 7 ada 5 pasangan tamu dalam suatu ruangan di suatu pesta. Jika masing-masing tamu belum saling mengenal kecuali dengan pasangannya dan mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal, berarti mereka gak mungkin jabat tangan dengan yang udah kenal, yaitu pasangannya. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Oke. Nah, jabat tangan gitu ya. Ini kasusnya jabat tangan. Misalkan nih, Bapak dengan yang namanya Andi jabat tangan. Terus kalau misalkan Andi duluan yang ngajak jabat tangan sama Bapak gitu ya, dua orang itu gitu ya. Jadi kalau kita misalkan Bapak tuh kan Dian sama Andi, terus Andi sama Dian ini sama aja gitu. Yang jabat tangan ya dua orang itu aja. Makanya kalau sama aja ini kasusnya ke kombinasi. Siapa yang duluan ngajak jabat tangan nggak peduli gitu ya. Yang penting dia kalau pada akhirnya outputnya sama aja, dia kombinasi. Nah, maka rumus kombinasi itu adalah NCR atau NCK kadang gitu ya. Jadi di sini N dikurang R faktorial R faktorial. Nah, maka di sini ada 5 pasangan tamu. Gitu ya. 5 pasangan. Kalau kita punya 5 pasang, artinya ada berapa orang? Ya ada 10 orang gitu. Nah, berarti kalau jabat tangan itu antara 2 orang. Makanya kita akan dapat di sini tuh 10 C2 karena dari 10 orang akan berjabat tangan antar 2 orang. Ini kita akan dapat 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Berarti dapatnya 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial. Berarti 10, 9, 8 faktorial. Nanti 8 faktorialnya kita coret gitu ya. Ini 2 faktorial kalau mau ditulis 2 juga gak apa-apa karena sama aja itu hasilnya. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 5 kali 9 adalah 45. Nah, ini adalah banyak kemungkinan total gitu ya. Jabat tangannya ada 45 kali jabat tangan. Banyak kemungkinan total 45 jabat tangan. Nah, tapi kan di sini tuh dia pengennya setiap orang yang belum mereka kenal gitu ya. Berarti tanpa ke pasangannya. Karena cuma ada 5 pasangan, jadi kita akan peroleh. Jadi kalau misalkan tanpa ke pasangan, karena aneh juga gitu ya, awkward kita barengan berangkatnya tapi malah jabat tangan dengan yang kita barengan. Kecuali kalau gandeng tangan gitu ya, beda, itu beda kasus. Jadi di sini dapatnya 45 dikurang 5 karena ada 5 pasangan, jadi dapatnya 40 jabat tangan. Itu yang terjadi. Seperti itu. Jadi kita cari kemungkinan totalnya dulu, yaitu 45 kali jabat tangan. Nanti dikurangin sama jumlahnya pasangannya ada berapa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ke pestanya, yang ke pesta itu ada 10 pasang. Walaupun kebanyakan mungkin ya. 10 pasang, berarti ini artinya 20 orang. Jadi kalau mau ditanya banyak jabat tangan, kecuali dengan pasangannya, kita akan peroleh berarti di sini. Ini dapatnya 20 C2 karena dari 20 orang jabat tangannya 2 orang, nanti dikurang sama 10 karena ada 10 pasangan gitu. Nah, ini ada rumus cepatnya, Maka kalau kita punya 10 C2, kita akan dapat hasil akhirnya 10 kali 9 dibagi 2 faktorial. Jadi itu kayak sama aja. Kita punya 2 slot, 1, 2 gitu ya. Atasnya tinggal berkurang 1, 10, 9. Kayak gitu. Jadi kalau di sini 20 C2, berarti kita akan dapat bawahnya pasti 1 kali 2, atasnya 20 kali 19. Ini berarti coret-coret 10, berarti 10 kali 19 190 dikurang 10 berarti 180 jabat tangan. Pegel-pegel gak apa-apa gitu ya. Yang penting mah ya kita akrab gitu ya, jabat tangan semuanya. Gak ada yang musuhan. Oke? Semoga bisa dipahami itu tentang jabat tangan. Next ke nomor 8.
Oke, nomor 8. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola berwarna merah dan 8 bola berwarna putih. Kemudian akan diambil 5 bola dari kotak tersebut. Berapa cara jika bola yang diambil adalah 3 bola merah dan 2 bola putih. Oke. So, the illustration is kita punya sebuah kotak. Ada 8 merah, ada 5 putih gitu ya. Akan diambil 5 bola. Diambil 5. Ya, diambil 5 bola sekaligus ya, sekaligus. Nah, katanya banyak cara mau cari nih. Banyak cara atau kemungkinan kita dapat 3 merah dan 2 putih dari si 5 bola itu. 3 merah, kan ini ada 8 merah, 1 2 3 8. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 merah gitu ya. Kita maunya 3 merah. Kalau kita dapatnya merah yang pertama, yang kelima sama yang 8 sama aja enggak? Sama aja gitu kasusnya. Karena yang kita mau adalah bolanya warna merah, enggak peduli urutannya yang mana gitu ya. Yang penting merah gitu. Yang putih pun sama, yang penting warna putih, mau putihnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-1 itu sama aja gitu. Jadi di sini ini adalah kasus yang tanpa urutan. Kalau tanpa urutan, ini masuknya ke kombinasi rumusnya. Tapi kalau ada urutan, ada jabatan, itu permutasi. Jadi kita akan peroleh banyak cara itu bisa ditulisnya NA gitu ya. Jadi banyak N, 3M, dan 2P. Udah, karena dan berarti dikali 3 merah. Ini totalnya ada 8 merah. Berarti dari 8 diambil 3, 8C3. Dari 2 putih berarti dari 5 diambil 2, 5C2. Berarti kita akan peroleh nih pakai rumus cepat aja. 1, 2, 3 bawahnya. Karena di sininya 3. Berarti atasnya dari 8 mundur. 8, 7, 6. Jadi harus sama-sama ada 3 angka. Begitupun yang sampingnya 5C2 berarti 1 kali 2, atasnya berarti 5 kali 4. Udah, di sini kita tinggal sederhanain aja. 2 kali 3 6, berarti 6-nya coret. 4 bagi 2 2. Berarti kita akan peroleh 8 kali 7 itu 56. 5 kali 2 itu 10. Berarti dapatnya 560 cara gitu. Nanti ini rumusnya bukan rumusnya, soalnya bisa dikembangkan menjadi ke peluang. Cuma kita belum sampai sana, jadi dipahami aja sampai sini gitu. Jadi nanti bisa dicari nih bagaimana kalau kita mau cari banyak cara dapatnya 2 merah 3 putih gitu ya. Sama aja ya, berarti nanti kita tinggal hitungnya 8C2 dikali 5C3. Nanti bisa dicoba ya bagaimana ini hasilnya. Tulis ya, bisa dikirim di grup ya jawabannya biar kita diskusi atau PC ke Bapak. Cuma kalau bisa di grup aja gitu ya. Seperti itu. Semoga paham cara menghitungnya ya, harus latihan. Next kita akan ke nomor 9. Oke, di sini ada 10 siswa, 7 putra, 3 putri. Oke. 10 orang. Kita peroleh di sini 7 laki-laki sama 3 perempuan aja lah ya anggapnya. Akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jadi dibuat tim 5 orang. Jika disyaratkan paling banyak 2 orang putri. Paling banyak berarti maksimal 2 perempuan. Maka banyak tim yang dapat dibentuk adalah, oke, karena ini adalah maksimal, jadi akan ada beberapa kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang pertama, kita akan peroleh kalau maksimalnya 2 perempuan, kan timnya 5 orang, berarti dia bisa 2 perempuan dan 3 laki-laki. Yang kasus kedua berarti perempuannya cuma seorang, berarti laki-lakinya 4 orang. Dan yang ketiga itu ada ya udah, kalau maksimalnya 2 perempuan berarti kan boleh aja nggak ada perempuan juga gitu ya, karena itu batas maksimal, nggak ada batas minimalnya. Maka kemungkinan ketiga adalah ketika 5 orangnya laki-laki. Nah, ini adalah kemungkinan yang berbeda-beda. Jadi nanti kita harus cari, hitung satu-satu dia berapa, dan pada akhirnya dijumlahkan gitu untuk cari kemungkinan totalnya.
kita akan dapat di sini 2 perempuan, berarti dari 3 diambil 2, nanti dikali sama dari 7 diambil 3. Berarti kita akan peroleh di sini 1 2 3 2. Yang ini 1 2 3 7 6 5. Berarti kita coret 6-nya. Ini coret tinggal dapat 3, berarti dapatnya 3 dikali 7 kali 5 itu adalah 35. Berarti dapatnya 105. Yang kedua, 1 perempuan, berarti dari 3 diambil 1, yang ini dari 7 diambil 4 gitu ya. Nah ini juga sama, ini tuh maksudnya tuh kombinasi ya, Bapak belum ngejelasin tadi kenapa. Karena ya udah kita pengennya perempuan sama laki-laki, mau siapa yang kepilih, yang penting dia perempuan, ya udah berarti ini masalahnya adalah ke kombinasi gitu ya. Sorry tadi harusnya di awal Bapak jelasinnya. Jadi kita harus bisa ngebayangin kapan kombinasi, kapan permutasi. Bayangin aja permasalahannya di otak kita gitu ya. Yakin pasti bisa kok ngelatih kayak gitu ya. Kapan kita ada urutan, kapan enggak. Berarti kita lanjut hitung 3C1, berarti di atasnya 3, bawahnya 1. Ini berarti 1 2 3 4, atasnya 7 6 5 4. Coret 4-nya, 2 kali 3 6. Berarti dapatnya 3 dikali 7 kali 5 35 lagi. Berarti hasilnya 105. Yang terakhir ini 5 laki-laki. Karena perempuannya juga ada, ya udah enggak harus ada juga enggak apa-apa gitu, langsung aja 7C5. Berarti dapatnya. Nah, ini gitu sama aja. Contoh kita punya 7C3. Ternyata pada akhirnya kita akan dapatnya 7 6 5 1 2 3. 3 slot. Ini 7C4. Ya 4-nya saling kecoret ya. Jadi pada akhirnya sama-sama aja 7 6 5 1 2 3. Maka berlaku pengurangan slot gitu. 7 dikurang 5 2. Berarti kita akan dapatnya di sini 1 kali 2 7 kali 6. Kalau mau dijabarin sampai 5 bawahnya juga boleh, berarti atasnya jabarin juga ya. Tapi pada akhirnya akan ke coret. Oke, kalau nggak percaya 3 4 5, berarti atasnya 5 4 3. Kecoret kan? Iya. Jadi kita akan dapat 6 bagi 2 3. Jadi 7 kali 3 21. Jadi kita akan peroleh total. Total apa sih yang dicari? Nah, total banyak tim yang dapat dibentuk. Yang dapat dibentuk adalah, jumlahin aja 105 tambah 105 tambah 21, berarti 210 tambah 21 itu adalah 231 tim. Seperti itu. Menyenangkan kan? Menyenangkan. Bisa lah gitu ya. Jadi itu kombinasi. Next, terakhir ke nomor 10. Oke. Nah, di sini ada 12 siswa laki-laki, ada 12 orang. Oke, kita ketahui 12 laki-laki dan siswa perempuan ada 6. Katanya berapa banyak cara untuk membentuk panitia yang beranggotakan 10 orang. Berarti kita pengen membentuk 10 orang. Diambilnya terdiri atas paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti minimal 2 perempuan dan paling banyak 4 orang. Mungkin maksudnya tuh 4 perempuan juga dan maksimal 4 perempuan ya. Bapak agak nge-lag ya. Biasanya cuma sampai minimal 2 perempuan aja, tapi malah ditambahin paling banyak 4. Kenapa? Ya, karena ini kurang jelas sih. Kan kita pengennya 10 orang ya. Ini gak tahu nih 4 orang itu siapa. Tapi karena yang syarat awal ditentukannya perempuan, jadi kita anggap 4 perempuan. Oke, nah sama. Kalau ini kaidah pencacahan itu akan terjadi beberapa kemungkinan ya di kasus yang di sini. Jadi ada kemungkinan yang pertama. Ini kasusnya kombinasi lagi ya. Karena kita cuma butuhnya perempuan atau laki-laki, gak perlu tahu siapanya mah. Minimal 2 perempuan, berarti ya udah 2P dan 8 laki-laki gitu ya, karena pengen 10 orang. Terus kasus yang kedua berarti 3 perempuan dan 7 laki-laki, dan yang ketiga adalah 4 perempuan dan 6 laki-laki.
Oke, kita akan peroleh di sini 2 perempuan, berarti dari 6 diambil 2 dikali ya, karena dan dari 12 laki-laki diambil 8. Yang ini berarti dapatnya dari 12 sorry perempuan. Dari 6 diambil 3 dikali laki-lakinya dari 12 diambil 7. Terus yang di sini ini perempuannya dari 6 diambil 4 dikali laki-lakinya dari 12 diambil 6. Oke, kita hitung satu-satu. Berarti di sini 1 kali 2, 6 kali 5. Ini 12 kurang 8, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 12, 11, 10, 9. Jadi kalau bawahnya 4 angka, atasnya 4 angka juga. Berarti kita akan peroleh di sini 6 bagi 2, 3. Terus kita akan peroleh 3 kali 4, 12. Terus berarti di sini ada 2 nih. 10 bagi 2, 5. Jadi kita akan dapat 3 kali 5, 11 kali 5 kali 9. Nanti kita hitung pakai kalkulator. Kalau mau cepet manual juga boleh ya. Berarti 5 kali 5, 25. 25 kali 11. Berarti dapatnya 275. 275 kali 18. Sorry. 3 kali 9 kan 27 ya. Berarti dikali 27. Ini kita dapatnya di 7, 4, 25. Kemungkinan gitu ya. Karena memang banyak banget orang. Next yang di sini 6C3, berarti ada 3 slot, 1, 2, 3. Berarti atasnya 6, 5, 4. Nanti dikali sama 12 kali 7 ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 12, 11, 10, 9, 8. Kita coret 6, 2, 3. Terus kita akan dapat di sini 3 kali 4, 12, 2 kali 5, 10. Berarti kita akan dapat 5 kali 4, 20, 11 dikali 9 kali 8, 72. Berarti kita akan dapat 11 kali 72 itu adalah 792. Berarti kalau ini kita kali 2 gitu ya, kita akan dapat berarti 0, 2 kali 2 4, 2 kali 9 18, simpan 1, berarti 1, 5, 8, 40. Mantap. Next yang terakhir, berarti di sini kasus ketiga kita hitung 6 dikurang 4, 2, berarti 1 kali 2 ya, langsung aja. Berarti di sini kita akan peroleh 6, 5 gitu ya. Kalau ragu jabarin 3, 4. Berarti di sini 4, 3 gitu ya, kecoret. Nanti dikali 12 sama 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Berarti kita akan peroleh di sini 6 bagi 2, 3. Berarti kita akan peroleh di sini 3 kali 4, 12, 2 kali 5, 10. Nah ini agak tadi salah coret Bapak. Berarti ini 8 sama 16 bisa, kok sama 16 sama 6 bisa dibagi 2, 4 sama 3, 9 sama 3 jadi 3. Jadi kita peroleh hasil akhirnya 3 dikali 5, sampingnya 11 kali 3 kali 4 kali 7. Berarti ini dapatnya adalah 15 kali 11, 3 kali 4, 12 kali 7. Hitung deh nanti. Ini kita dapatnya 13, 8, 60 ya. Bapak pakai kalkulator. Jadi kita akan dapat di sini karena yang dicarinya adalah banyak cara, berarti kita akan dapat total cara berarti 7, 4, 25 ditambah 1, 5, 8, 40 tambah 13, 8, 60 tambahin deh. Jadi di sini dapatnya 5, 4 tambah 6, 10 berarti 12. Berarti di sini dapatnya 8 tambah 8, 16 berarti 21. Berarti kita akan dapat 27. Enggak 27. 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10 berarti 17. Berarti dapatnya 3, 7, 1, 25 cara.
Itu kalau pengen minimal 2 perempuan tapi maksimal 4 perempuan. Seperti itu. Jadi tuh 10 soalnya kita review lagi dari yang pertama. Jadi kita akan mengubah yang pertama bentuk faktorialnya biar sama jadi 6 faktorial gitu ya. Nanti diubah, operasikan, ya ternyata dapatnya sama gitu ya. Atau kalau mau yang ini yang diubah juga gak apa-apa sih, 15 per 5 faktorial. Berarti di sini jadinya 5, 4, 3, 2, 1. Terus atasnya berarti 15 itu adalah 5 kali 3 coret-coret gitu ya. Bisa kayak gitu juga ya. Coba-coba aja, banyak caranya kok. Yang nomor 2, ini ada bentuk faktorial n gitu ya, abstrak, maka kita akan menjabarkan yang lebih bukan yang lebih tinggi. Ya, yang lebih besar nilainya gitu ya, yaitu n-2 dibandingkan dengan n-3. Terus ini matematika, kalau banyak ada unsur yang sama gitu ya. Ini A-nya ada 2 berarti dibagi 2, ini M-nya ada 2, A-nya 3, T-nya 2 berarti dibagi 2, 3, 2 ya. Ini 10 adalah dari total hurufnya, yaitu ada 10 huruf dalam matematika. Seperti itu ya. Nomor 4, ini kalau misalkan dia tidak mengelilingi berarti dia berjajar. Kalau ada 7 orang ya udah langsung 7 faktorial aja. Ini nomor 5, kasusnya kalau dia mengelilingi berarti total orang dikurangin 1 jadi 6 faktorial, dapatnya 720. Nanti bisa Bapak jelaskan kenapa. Nah di sini dia tuh mengelilingi, cuma ya sekretaris, ketua dan wakil ketuanya harus berdampingan gitu ya. Jadi di sini sekretarisnya di tengah-tengah selalu. Maka ini kita akan yang berputarnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi 6 dikurang 1, 5 faktorial. Karena ini bisa tukeran tempat, maka dikali sama 2 faktorial alias 2 aja. Dapatnya segini. Nomor 6, ini ada 2 jabatan, 7 calon, berarti 7 kali 6 aja gitu ya, 42. Nomor 7, ini ada 5 pasang tamu gitu ya. Jadi kalau mau jabat tangan berarti antar 2 orang, berarti dari 10 orang gitu ya, karena 5 pasang. Berarti ini dapatnya 10 C2. Kita akan dapat, boleh kayak gini, 10 kali 9 dibagi 1 kali 2. Hasilnya 45 dikurangin sama total pasangan yang ada, karena antar pasangan tidak jabat tangan. Next, di sini nomor 8. Nomor 8 tentang bola. Bola itu tanpa urutan, berarti kombinasi di sini. Karena sekaligus kita maunya 3 merah, berarti dari 8 diambil 3, 8C3, 5 putih diambil 2, 5C2. Seperti itu ya. Terus nomor 9, ini ada dari 10 orang, 7 laki-laki 3 perempuan, tim 5 orang, maksimal 2 perempuannya, 2 putri gitu ya. Berarti ini 2 putri 3 putra gitu ya, atau 1 putri 4 putra sama 5 putra gitu ya, 5 laki-laki. Nanti hitung pakai kombinasi lagi ya, dari 3 diambil 2, dari 7 diambil 3, 7C3. Dan tadi yang terakhir gitu ya, ini pun sama, ada beberapa kemungkinan, kita hitung satu-satu gitu ya. Jadi dinikmati prosesnya, proses menghitungnya.